Dan siapin budgetnya juga, karena lumayan kan. Dan ini penting. Jangan memaksakan. Karena untuk beberapa item ikan hias memang perlu persiapan yang menguras dompet. Jadi jangan sampai sahabat Medi berantem sama istri, berantem sama orang tua yang masih tinggal di orang tua kan, masih bujang, masih gadis, minta uang buat beli ikan, buat beli alat ini itu, jangan sampai. Karena ini kan adalah apa ya, uang yang memang bukan uang pokok ya, kayak. Iya. Begini kan ada uang. Hobi boleh berjalan, tapi jangan mengganggu hal-hal yang pokok. Betul. Yes, sahabat Medi, hari ini saya ada di Galeri Koi Lampung milik Kak Agus. Tapi saya kenalnya Kak Ferdi, lebih ke Kak Ferdi. Apa kabar Kak Agus? Apa kabar? Agak belibet, sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Saya mau ngucapin makasih dulu Kak. Ternyata video kita 4 atau 5 bulan yang lalu tembus 10.000 viewer. Waktu itu kejadiannya di kolam ini ya Kak, ya, ikan mati gitu ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Hari ini saya akan ngulik sedikit kisah dari seorang Ferdi yang awalnya dia seorang penyiar radio, berubah menjadi seorang pedagang ikan keliling, dan akhirnya menjadi seorang owner muda yang luar biasa. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu saya kunjungan ke sini, dia bermimpi membuat mall ikan atau akuarium besar, dan ternyata kecapai Kak, luar biasa. Belum lah. Hah? Belum mall. Ya mall kalau kata minimarket lah ya, minimarket ikan ya. Oke, tapi sebelumnya Kak, kita mau jawab dulu pertanyaan beberapa teman-teman yang udah nanya di YouTube. Yang pertama dari Indra Julianta. Nah, kalau ikan udah mati gitu bisa digoreng nggak katanya gitu? Tergantung dari kesegarannya. Kembali lagi, semua jenis ikan hias ya yang rata-rata sih jarangnya beracun. Jadi bisa dikonsumsi. Yang penting tingkat kesegaran ikan itu masih layak konsumsi. Itu sebenarnya. Dan yang kedua, tega nggak kita makannya? Itu aja. Kalau kita tega, terus kita juga doyan, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak tegel ya jangan. Kebanyakan memang orang nggak tegel makannya karena udah dipelihara sama kita gitu kan. Oke. Kemudian dari Tu Epri, selang aerator sering copot, solusinya gimana? Sebenarnya solusinya gampang. Selang aerator itu kan dia terkonek sama mesinnya. Klip begini ya. Lama-lama seiringnya waktu kena panas, dia akan getas dan lama-lama lepas. Jadi solusinya tinggal ujung selangnya itu digunting. Ujung selangnya digunting ya. Udah itu nanti ujung selang yang baru itu bekas guntingan pasangin lagi. Itu udah kuat. Oh gitu. Sederhana. Itu beli yang baru selangnya. Nah, kalau diganti yang baru bertahan berapa lama sebenarnya Kak? Harus diganti lagi gitu? Tergantung penempatan. Selang juga macam-macam kan. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang bagus gitu, yang kualitasnya bagus. Kalau dia ditaruh di indoor, di dalam ruangan, dia lebih awet. Kalau dia terendam air, dia jauh lebih cepat rusak. Kayak gitu. Jadi ada beberapa tingkatan selang. Di Ratu Aquatic itu kita jual, ada yang 2.500 meter, ada yang 5.000 meter, ada yang 4.000 meter. Jadi tinggal dipilih. Tergantung kebutuhannya ya. Gimana sesuai kebutuhan kita. Oke. Kemudian dari Mam Hapsa. Mam Hafsa nanya apa itu? Mam Hapsa nih apa nih? Kalau beli ikan langsung cemplung bisa nggak ya? Beli ikan langsung cemplung, khususnya ikan koi ini. Iya, ikan koi ini. Semua ikan kita secara global dulu. Semua ikan kita beli langsung cemplung itu bisa. Bisanya ada kelanjutan ya. Bisa hidupnya seminggu, bisa hidupnya 2 minggu. Atau bisa mati ya ikan.
Iya Jadi juga. gini teman-teman, intinya kalau kita beli ikan itu kita harus punya rekomendasi tempat kita beli ikan itu apakah recommended atau tidak dalam hal ikan itu sehat apa enggaknya. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin mereka ikannya belum dikarantina. Jadi kalau ikan belum dikarantina itu tidak boleh langsung masuk ke kolam, tidak boleh masuk langsung ke aquascape, tidak boleh langsung masuk ke akuarium. Yang notabene tempat kita di rumah sudah ada ikan lama, air sudah lama, sudah bagus gitu ya. Jadi biasakan setiap ada ikan masuk ke situ, ada penghuni baru datang ke kolam atau ke akuarium, kita karantina dulu. Karena untuk memastikan ikan ini sehat atau tidak, kemudian sudah stabil atau belum. Kan ikan ini banyak dari luar kota. Iya. Jadinya lebih baik hindari kebiasaan beli cemplung. Hindari. Iya. Karantina dulu. Nah, karantina itu pakai airnya air apa nih? Karantina itu sama, pakai air yang masih fresh, yang sama sekali belum dipakai sama ikan. Jadi kita tapi sebelumnya telah kita siapin ya. Jadi ini misalkan akuarium, kita isi air, kemudian setelah diisi air, mesinnya kita hidupin. Terus nanti kita diamkan dulu selama 2 hari. Setelah itu kita baru beri ikan. Ikan itu kita masukkan ke dalam akuarium. Pembahasannya sudah ada ya di video sebelumnya. Betul, nanti ada ininya. Nanti setelah itu kita kalau kita kasih garam ikan atau dikasih obat karantina ya, obat karantina itu ada di toko ikan hias ada. Di sini ada ya? Di sini ada, di galeri ada. Nah itu kita biasakan memasang heater. Ya heater nanti kita kasih tahu. Kita pasang heater, ikan karantina itu harus di dalam suhu yang hangat. Harus yang suhu hangat antara 31 sampai 34 derajat Celcius. Kalau dia dingin, ikannya malah sakit. Itu ya. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dijawab sama Agus ya, owner dari Galeri Koi Lampung. Oke Kak, kemudian menanggapi ada beberapa tanggapan juga di YouTube gua. Jadi satu kolam ini gimana sih Kak menentukan airnya dan tampungan ikannya supaya mereka nggak kejadian kayak waktu itu Kak? Sebenarnya kalau kita mau ngambil aman, per 1.000 liter air itu 1 ekor ikan. Per 1.000 liter air. Satu ikan ya? Satu ikan. Nah, jadi ada kelebihannya. Semisal kolam teman-teman itu 5.000 liter. 5.000 liter basah, nggak apa-apa. Terus? Jadi semisalnya kolam teman-teman 5.000 liter, maka ideal ya, kita bicara ideal. Kalau kata ideal itu baku aturannya. Nah, 5.000 liter berarti hanya 5 ekor ikan. Kalau 5 ekor ikan dalam 5.000 liter air, mati lampu, listrik mati, itu cenderung aman. Ikan cenderung masih bisa bernapas dengan kebutuhan oksigen yang sudah ada dalam air. Tapi jika lebih dari 5, itu namanya sudah overpopulasi. Nah, kalau overpopulasi ini nggak ada kata-kata maaf. Jadi kita memang harus sedia genset. Kalau tidak punya generator set, ya kita punya mesin-mesin yang AC/DC, yang bisa pakai aki atau baterai. Wajib punya. Jadi itu perlengkapan yang harus kita punya untuk mengantisipasi listrik mati, kemudian pompa mati. Paling tidak itu. Oke. Kalau ini punya Kak Ferdi, Kak Agus. Kebiasaan salah media, tapi nggak apa-apa ya. Saya kenal beliau namanya Ferdi. Gimana nih Kak? Apanya? Kalau punya sampean ini ideal nggak ini? Ini overpopulasi. Over justru ya. Ini overpopulasi. Ukurannya berapa nih? Ini ukurannya 8.000 liter. 8.000 liter isinya? Isinya idealnya kan 8 ya. Bayangkan idealnya 8 dan ini isinya hampir 70 ekor. Tuh, over banget ini. Lu nggak takut kejadian lagi Kak? Iya, makanya kalau yang namanya takut itu pasti ada. Yang namanya trauma. Trauma ya, betul.
Cuma sebisa mungkin ya Bismillah kita masih bisa handle gitu kan, dengan siapkan genset, kemudian antisipasi oksigen, kita siap. Oke. Dan yang paling penting filtrasinya ini. Oh ini ya. Ini filtrasi, di Filtrasi sana ya. juga filtrasi. Untuk mensterilkan ya. Ini untuk menyaring kotoran. Iya, mengeluarkan kotorannya. Kotoran-kotoran. Oke. Kak, ini kan kayak kita nih misal punya kolam di rumah isinya ikan-ikan seperti ini kan enak ngelihatnya gitu ya Kak ya. Iya. Bisa nggak sih kita pegang ikannya, airnya kita obok-obok karena kita saking senengnya gitu? Bisa. Cuma kita harus biasakan mencuci tangan. Oh, Tangan kita ini adalah apa ya? Membawa. Dia bakteri ini ya. adalah carrier semua jenis penyakit. Betul. Ya, tangan itu adalah carrier atau pembawa semua jenis penyakit, kuman, virus, semua. Ini tangan ini habis megang sayur, kita belanja sayur, Abis garuk-garuk. habis garuk-garuk di mana di situ kan. Habis ngupil. Ini Jadi kotor ya. Biasakan sebelum kita ngobok kolam, itu harus cuci tangan dulu. Cuci tangan Jadi, dulu. mau salaman sama orang cuci tangan, termasuk juga kolam. Kenapa penting menjaga kebersihan tangan? Karena tangan ini selain pembawa penyakit, siklus air dalam kolam ini adalah sistem filtrasi tertutup. Airnya nggak ada air baru masuk. Iya. Jadi hanya memutar-mutar air dari kolam masuk filter, masuk lagi kolam, hanya seperti itu. Saat dimana kita ada masukan cemplung kuman, terkontaminasi kuman, walaupun cuman mungkin si kuman itu sepasang, sejoli, dalam 2-3 hari mereka berkembang menjadi sebuah wabah penyakit dan fatal akibatnya untuk kesehatan kolam. Nah, itu penting ternyata ya. Jadi kuman penyakit itu sumbernya selain tangan juga mulut ya. Mulut itu bisa untuk gibah kan nggak boleh ya. Iya, Kita ngomong-ngomong kita nggak gibah. Nah, makanya kita teman-teman kadang pernah lihat ya, saat jalan ke kebun binatang atau mungkin ke SeaWorld Indonesia atau Oh, SeaWorld loh. Istana Air Tawar, pokoknya tempat-tempat yang ada ikan. Kita tidak boleh menyentuh kaca dan tidak boleh memasukkan tangan ke dalam kolam. Karena itu tadi. Tidak boleh memberi makan. Karena itu tadi ya. Karena alasan itu tadi. Oh, gitu. Tidak ada jaminan pengunjung memberi pakan yang sehat. Tidak ada jaminan tangan pengunjung bersih. Tidak ada jaminan tangan pengunjung ini steril. Betul. Makanya itu kita nggak boleh ngasih makan, nyentuh, apalagi sampai ngobok-ngobok. Ngobok-ngobok kolam. Tadi sudah nanya seputar ikan koi ya, milik dari Kak Agus atau Kak Ferdi ini. Kak, gua tahu lu dulu kan bareng ya, kita satu siaran ya Kak ya. Ya. Lu bahkan viral di radio itu menjadi seorang penyiar yang cerdas, pagi-pagi ngebahas masalah-masalah yang lagi aktual. Kemudian lu resign, lu jualan ikan ya Kak ya. Ya. Waktu itu lu jual ikan kalau nggak salah di pasar-pasar ya? Atau Pasar, keliling dulu? keliling-keliling juga. Keliling-keliling juga gitu ya. Benar. Apakah itu yang jadi ilmu buat lu sendiri sehingga sekarang udah bisa punya galeri kayak gini Kak? Sebenarnya pengalaman di ikan konsumsi dengan di ikan hias, bumi dan langit Beda ya? beda. Cara penjualannya beda, cara penanganannya beda, sangat beda banget, dan harga pun berbeda banget gitu kan. Passionnya beda. Kalau kita pas jualan ikan konsumsi memang murni itu kita berusaha untuk mencari nafkah. Mencari nafkah gimana caranya supaya kita bertahan, Tiap hari punya dapat penghasilan, uang. tiap hari punya uang gitu kan. Nah, kalau ikan hias ini ada dua sisi yang selalu sinergi gitu, antara sisi sebelah kiri kita berjalan mencari nafkah, sisi sebelah kanan kita selalu selaras untuk hobi kita tersalurkan. Jadi selalu berbanding lurus. Makanya akhirnya setelah kita tadinya kan awalnya di Sambi, ikan konsumsi berjalan, ikan hias jalan. Ternyata memang tidak bisa fokus, tetap harus salah satu dikorbankan dan pilihannya ke ikan hias. Iya kan ini ya. Akhirnya ke ikan hias, tekad, bulat, udah kita tinggalkan. Walaupun kadang kalau kita main ke pasar suka rindu dengan suasana zaman dulu. Suasana kita jual ikan konsumsi ya.
Kadang-kadang masih ada sih keinginan untuk memulai usaha. Tapi bukan berarti lu pindah dari ikan konsumsi ke ikan ini karena itu penghasilannya kurang bagus, enggak ya Kak? Tapi Enggak. karena memang Iya. apa alasan lu Kak? Alasannya kan lebih kepada stok ikan. Kita dulu kebetulan bermainnya ikan sungai, ikan sungai tangkapan liar. Gabus ya kan? Iya, gabus, kemudian baung, seluang, lais, mujair, ikan sepat, dan ikan-ikan alam lainnya gitu kan, belut, sidat. Nah, ini kan ikan alam. Saat dia melimpah, maka melimpah mudah mencari barang dagangan. Tapi saat kemarau panjang, barang sulit, harga melangit, melambung tinggi, pedagang banyak kebutuhannya. Jadi ada persaingan-persaingan untuk mendapatkan barang dagangan inilah yang akhirnya berpikir untuk mencari usaha lain yang kita nggak terlalu sulit mengalami kesulitan mengambil stok barang dagangan. Ikan hias, alhamdulillah stoknya selalu aman. Selalu aman ya? Ya, walaupun memang beberapa jenis ikan tetap yang musiman ya, itu mengalami kesulitan stok. Seperti arwana. Ya. Oke. Koleksi sekarang ikan apa aja di galeri ini? Di galeri ini sebenarnya hampir semua jenis ikan ada, hampir ya, nggak semua. Cuma kita bagi dua tetap. Di galeri Koi Lampung ini kita fokuskan ke ikan-ikan yang agak sedikit besar ukurannya. Jadi untuk referensi ke ikan kolam. Selain koi, kita ada arwana, ada siklit, ada predator, kemudian aquascape juga ada, terus sama koki. Ya. Nah ini kan ilmunya beda-beda ya Kak antara satu dengan yang lain. Apa ya belajarnya gimana gitu loh Kak? Arwana prosesnya beda, perawatannya beda, koi beda, koki beda. Itu gimana Kak? Sehingga lu bisa hampir semua ada di sini. Yang jelas kita harus menguasai manajemen air. Semua kuncinya miara ikan, mau dia ikan dalam toples, cupang, ataupun ikan dalam kolam tidak mengalir seperti itu, atau kolam filtrasi, akuarium, aquascape. Semua tempat ini kan kita punya sistem filtrasi yang berbeda. Nah, nanti kita akan bahas di episode-episode lain kali ya. Siap. Next, nanti kita akan bahas kepada penonton channel Sahabat Medi, supaya Sahabat Medi tahu gimana kalau misalkan untuk merawat ikan cupang. Karena ikan cupang sekarang kan sampai ibu-ibu juga sudah. Iya, benar-benar. Jadi supaya ikan cupangnya nggak mati-mati itu gimana? Supaya ikan gupinya sehat, gimana? Ada yang tanpa filtrasi, ada yang pakai. Ada yang filtrasi seperti ini, kolam koi khusus. Ada yang filtrasi untuk ikan arwana seperti apa. Nanti kita akan bahas secara detail. Intinya secara global, sebelum kita memutuskan mau pelihara ikan, kita harus tahu dulu ikan apa yang mau kita pelihara. Itu poin pertama. Poin kedua, jika kita sudah tahu mau pelihara ikan koki, dalamilah ilmu tentang ikan koki. Kemudian setelah kita mendalami ilmu, otomatis kita tahu hal-hal atau benda-benda apa saja yang harus kita punya. Beli perlengkapan untuk ikan koki. Iya. Nah ya, kemudian setelah itu kita belajar pelihara airnya dulu. Manajemen airnya, filtrasi dari ikan koki seperti apa. Air sudah berjalan, baru beli ikan kokinya. Setelah beli ikan kokinya, baru kita pilih tanya sama pedagang ikan hiasnya pakan terbaik untuk koki. Iya. Dan salinitas air untuk koki seperti apa. Dan siapin budgetnya juga, karena lumayan kan. Dan ini penting. Jangan memaksakan. Karena untuk beberapa item ikan hias memang perlu persiapan yang menguras dompet. Jadi jangan sampai Sahabat Medi berantem sama istri, berantem sama orang tua yang masih tinggal di orang tua kan, masih bujang, masih gadis, minta uang buat beli ikan, buat beli alat ini itu, jangan sampai. Karena ini kan adalah apa ya, uang yang memang bukan uang pokok ya kayak. Iya. Begini kan ada uang. Hobi boleh berjalan, tapi jangan mengganggu hal-hal yang pokok. Betul. Itu yang harus
jaga. Tekenin bener-bener. Oke, Kak, kemudian dari proses lu udah mulai usaha di ikan hias ini, Kak, sampai sekarang punya galeri, butuh berapa lama? Sebenarnya sih termasuk cepat, di luar dugaan. Kita nggak pernah menyangka punya galeri seperti ini, kemudian kita punya kios di Jalan Imam Bonjol. Itu memang menurut saya cepat, sangat cepat sekali gitu kan, sangat cepat. Tapi kalau diruntut urutannya sehingga bisa seperti ini, ya mungkin juga diceritakan sangat panjang gitu kan. Semuanya ini tergantung kita mau fokus atau tidak, mau ulet atau enggak gitu kan. Kalau kita hanya sambi-sambi, ya hasilnya juga sambi-sambi ya. Kalau kita mau fokus, insya Allah, istilah bahasa netizen, hasil itu tergantung dari usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati hasil. Saya mau ngomong itu. Nggak apa-apa, dibalik-balik sama aja artinya ya. Oke. Nah, kemudian kan banyak sih, Kak, sebenarnya kalau galeri, aquascape dan lain-lain. Yang lu berusaha untuk menjadi yang beda dari teman-teman yang lain apa, Kak? Pelayanannya kah? Kayaknya kalau gua lihat tadi orang datang sharing, ngobrol. Iya. Agak panjang waktunya gitu. Jadi memang kalau di Galeri Koi Lampung atau di Ratu Aquatik Lampung, kita lebih mendahulukan edukasi. Saya terbuka masih memberikan edukasi sama teman-teman, sama sahabat medi yang penting jangan sharingnya di WA ya. Jangan sharingnya di WA atau di inbox, di DM, karena akan pegel jari-jari ini menjawab. Langsung datang ya. Jadi alangkah lebih baik sharing itu seperti ini. Sharing seperti ini, saya terbuka mau emak-emak sama nona-nona gitu. Lebih asik kan. Tapi pasti ada anaknya yang dampingin. Atau sama bahkan anak-anak kecil pun kalau dia konsultasi dan dia nanyanya serius, saya akan jawab serius dengan cara saya nyampein ke anak-anak. Pendekatan dengan anak-anak ya. Iya, kecuali kalau anak-anak balita itu biar bapak emaknya aja. Iyalah, pasti nangis dia. Terus, Kak, lu sharing terbuka edukasi ke orang-orang, lu nggak takut ilmunya kecuri sama mereka, terus menjadi saingan lu kalau mereka buka usaha gitu, Kak? Ini pikiran negatif gua nih yang mikir gitu. Yang namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur, ya. Tapi ya memang benar, sebagai manusia itu munafik kalau kita selalu ada rasa khawatir, nggak suka kalau tersaingi. Cuman ya kita ini makhluk sosial, kita juga pedagang sosial, artinya kita mencari di hal seperti ini tidak sendiri. Banyak kawan-kawan juga, ya rezeki masing-masing. Kalau kita sharing ilmu, kemudian dia sharing lagi ke orang lain, ya mudah-mudahan jadi amal jariah. Jadi amal ibadah ya, betul. Kita nggak usah mikirin takut kesaing takut dicuri. Iya. Yang penting selalu berpikir positif, dan insya Allah kalau orang mengamalkan itu ibadah untuk kita gitu ya. Subhanallah sekali ya. Oke, Kak, lu nggak melayani hanya di galeri kan? Pasti ada panggilan untuk membuat kolam atau apa gitu, gimana, Kak? Di Galeri Koi Lampung ini kan kita melayani setting kolam atau juga setting akuarium. Kemudian kita juga melayani pemeliharaan, maintenance, kita juga melayani dalam kota, luar kota boleh. Yang penting semuanya budgeting dibicarakan dulu, semua dikondisikan seperti itu. Kemudian kita juga memberikan khusus untuk ikan koi, itu kita memberikan garansi kalau misalkan ada ikan koi dari kita ini mati, kita akan ganti lagi sesuai dengan harga, sesuai dengan kelas ikan yang dibeli. Tapi itu dengan catatan seluruh proses pembuatan kolam itu dari Galeri Koi Lampung. Iya. Karena lu yakin ikan yang lu ini udah lewat karantina yang luar biasa ya, Kak, udah sehat gitu ya. Oke, luar biasa nih, menginspirasi sekali ya sahabat medi. Baik, Kak, kalau orang ngelihat
Ferdi tuh enak ya, Agus tuh enak ya hidupnya sekarang gitu. Punya rumah, punya mobil, lahan luas. Bahkan ini tadinya tanah kosong dibeli sama Kak Agus ini menjadi sebuah galeri gitu ya Kak ya. Ya, alhamdulillah sih ya. Ya semua ini kita nggak berhasil sendiri. Yang pasti saya ini kan udah ada istri, udah ada anak, ada keluarga. Di lingkaran yang lebih luas ada teman yang satu tim, ada karyawan, terus juga ada komunitas ikan hias. Ya bersinergi aja sih semuanya. Terutama ya istri. Iya. Satu aja sukses. Iya, apalagi dua. Canda intermezzo, sahabat Medi. Iya, jangan diambil hati. Tapi kalau mampu sih nggak apa-apa ya, kalau mampu, kalau kuat gitu kan. Luar biasa ya. Oke, Kak, kalau kita mau buat di rumah nih, budgeting minimal berapa sih Kak untuk ini Kak? Kolam ya? Kolam, budgeting minimal. Sebenarnya nggak ada budgeting minimal, nggak ada budgeting maksimal sih ya. Artinya selera kita yang menentukan berapa harga untuk buat kolam, berapa harga untuk buat akuarium. Jadi kembali ke selera dan ke budgeting. Paling kita bisa tanya ke konsumen kalau misalkan ada sahabat media mau buat kolam. Saya ada budget misalkan 5 juta. Bisa nggak dibuatkan kolam? Bisa. Saya ada budget 3 juta. Bisa nggak dibuatkan kolam? Bisa. Saya ada budget 100 juta. Bisa nggak dibuatkan kolam? Sangat bisa. Nah, setiap bisa dengan nominal tertentu itulah yang menentukan nanti. Jadi jangan yang kita punya budget 5 juta, ekspektasi kolam yang 30 juta. Ya, hayal ya. Nah, jadi artinya tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Jadi semuanya sesuai Disesuaikan. konsep, sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan. Yang pernah lu tangani pasien konsumen lu, budget yang paling besar berapa Kak? Masih kecil sih, masih sekitar 30 juta. 30 jutaan ya. Itu berapa luas lahan yang Luas lah, tergantung lagi. Nah, Kan 30 juta diaplikasikan ke konsep yang mungkin pakai tanaman, pakai batu-batu alam, itu akan beda dengan 30 juta dikonsepkan minimalis. Beda lagi kalau di konsepnya sederhana, hanya semen finishing, itu akan besar banget. iya. Jadi kembali harga sama, kita bermain di harga 10 juta. Yang konsumen A pengen batu alam, konsumen B pengen natural, konsumen C pengen terpal, konsumen D pengen semen. Nah, semuanya harga 10 juta. Jadi kemungkinan yang terpal akan lebar banget. Iya. Yang semen akan agak separohnya yang terpal mungkin kan. Nah, yang minimalis pakai batu alam kotak-kotak, dia akan dapat kecil elegance. Iya. Nah, yang natural dia akan full hijau asri. Wih, seru tuh yang full Jadi kan hijau ya. bisa sesuai dengan konsep, sesuai dengan kebutuhan, dan disesuaikan dengan kondisi rumah. Kalau kondisi rumah kita nggak ada matahari tempat buat kolam, kita nggak bisa support untuk bikin tanaman. Bisa disupport pakai bantuan lampu, dan dana budgetingnya akan nambah lagi. Berarti idealnya kolam ini ada sinar matahari ya? Untuk mengurangi budget lampu, bagus kena matahari. Karena ini Sehat juga. betul dari alam ya Kak ya? Iya. Betul. Nah, Bisa kayak gini kan, kita berjemur, tak perlu ke pantai. nggak perlu. Ini aja udah sipit-sipit matanya kan karena kena matahari. Kak, mereka setelah buat konsultasi tetap bisa dilakuin. Kita kasih garansi sampai ikan itu tanpa ada masalah dalam kolam. Kalau dari Galeri Lampung seperti itu. Iya. Jadi setelah kita masuk, tiba-tiba konsumen nelpon, itu mah sudah pelayanan purna jual ya. Iya. Sudah pelayanan purna jual, kita selalu layani. Mantap. Kayak gitu. Oke. Jadi lebih enaknya adalah konsultasi langsung, datang langsung ke Galeri Koi Lampung. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Raja Mangkubumi 3, nomor 53, Blok R, Perumahan BKP. Ya, langsung aja kelihatan. Pokoknya besar ya. Galerinya alhamdulillah udah lumayan. Jangan lupa kalau mau kesini nelpon dulu. Nelpon dulu ya. Iya. Nomornya?
Dikasih nggak? Boleh. 0813 699 08942. Nah, nanti tak tulis juga lah ya di deskripsi ya. Iya, soalnya kan kita kadang nggak tahu lagi di mana, lagi di toko gitu kan. Jadi supaya menghindari nunggu-nunggu gitu kan, lebih baik kita janjian saat ketemu kan lebih Iya. enak. Instagramnya Ratu Aquatic Lampung, Gabus Agus. Gabus Agus. Gabus Agus tetap lah. Tetap yang nggak berubah ya. Kenapa Kak? Karena itu jadi kenangan lo apa gimana? Gabus Agus loh. Terlalu berat kayaknya untuk menghapus nama itu. Jadi kalau saya ganti dengan akun nama baru, Iya. dengan akun yang sama diedit, namanya baru, mungkin yang lama-lama akan agak bingung juga. Jadi udahlah, gak apa-apa. Kecuali YouTube ya, kalau YouTube masih Ratu Aquatic Lampung ya. Oke, bisa dilihat koleksi-koleksi ikannya di sana ya. Kak Ferdi, yang terakhir, kasih pesan untuk sahabat Medi, kira-kira apa? Mereka punya usaha apapun, kasih support lah ke mereka, apalagi di masa pandemi yang luar biasa sulit ini. Banyak orang yang ngerasain sulit banget nih Kak. Supportnya apa ya? Ya sama sih, seperti teman-teman yang lain. Supportnya yang jelas, ya kuatkan mental. Kita punya budgeting modal yang luar biasa besar, itu juga nggak membantu. Jadi yang paling terpenting itu kuat mental, kuat iman. Itu satu yang paling penting, mental sama iman. Kalau kita mental nggak kuat, mental kuat, iman nggak kuat, rusak. Iman kuat, mental nggak punya, nggak jalan usaha Harus juga. balance ya. Jadi harus balance, itu yang paling utama. Yang kedua, kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya semua Ya juga percuma. nggak akan ada. Usaha, doa, dan kemauan itu ya. Yo. Ya, oke. Sukses terus. Anak lu berapa sekarang? 3 ya Kak? Baru 3. Baru 3. Mau nambah lagi nih kayaknya. Mbak, melotot dia. Nggak kedenger. Nggak kedenger Pak? Pura-pura nggak denger. Oke, sahabat Medi, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat obrolan kita. Sukses terus ya usaha dan bisnisnya. Ya. Dan mudah-mudahan bisa membuka cabang-cabang berikutnya. Ada rencana? Kayaknya masih jauh. 2 ini aja udah kelimpungan. Udah kelimpungan ya? Susah ya? Udah, kita soalnya main air ya. Ya mudah-mudahan sih nanti ada bisa gitu ya. Atau sahabat Medi mungkin pengen buka usaha menggunakan nama kami. Ya, franchise boleh. ya, nanti kita yang membina, ya kita yang support barangnya bisa. Wih, budget berapa itu kalau Galeri Koi Lampung ini? Budget nanti Ya, soal budget nanti diobrolin kita aja ya. Obrolin aja langsung datang ke markas. Oke, thank you Kak, makasih. Terima kasih juga. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.